Thank
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ridho dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi disiplin positif. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu wali murid dan yang saya hormati pula rekan-rekan guru semua. Pada hari ini kita akan menyampaikan atau sharing ya tepatnya. Saya berdiri di sini bukan saya yang lebih tahu, tapi kita sama-sama sharing tentang disiplin positif atau kebudayaan positif. Karena tentang disiplin positif ini bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Ya, kalau cuma di sekolah aja, di rumahnya dibiarkan saja, kita tidak bimbing, takutnya nanti ada gimana gitu ya anaknya. Jadi kalau kayak begini, kita sebagai guru dan orang tua berkolaborasi bersama-sama, kita mendidik dan membimbing anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang baik. Lanjut Latar belakang budaya positif. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuannya menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuannya menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Ya. Belajar, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya kalau disiplin itu ya Bu, belajar itu yang baik itu berasal dari diri sendiri, bukan pengaruh orang lain ya, atau semacam ada ancaman, ada apa gitu, harus begini, harus begitu. Jadi mungkin itu dilakukannya terpaksa.
tapi kalau berasal dari diri kita sendiri, insya Allah akan berjalan baik. Next. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang teori motivasi, satu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang di sini motivasi ekstrinsik ya, ada dua. Satu, untuk menghindari hukuman. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan yang motivasi intrinsik itu dari dalam ya, yaitu untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan jelas. Kemarin alhamdulillah kelas 1A ya, kelas saya kemarin sudah melaksanakan keyakinan jelas dengan anak-anak. Next, posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kemudian ada segitiga restitusi yang bawahnya. Kita itu dulu yang penghukum ya. Coba ibu pilih yang mana, penghukum atau pembuat rasa bersalah, apa teman, pemantau atau manajer? Kira-kira yang tepat untuk anak-anak kita. Mama Ahmad dapat teman, Mama Raka teman juga. Ada yang beda selain teman? Bu Mariam? Manajer. Kata Bu Mariam, Bu Apia, manajer. Ya, kata mama-mama, teman. Boleh Bu ya, berpendapat boleh. Kalau Bu Sri, apa Bu Sri? Manajer ya. Aku manajer teman ya. Bu Ajeng cantik, apa sayang? Teman. Kalau Bu Ella sendiri manajer. Baik ya. Jadi yang paling tepat kalau penghukum itu bagaimana Bu ya? Kalau kita mendidik anak-anak kita dengan selalu dengan hukuman, contoh misalnya anak terlambat, misalnya tidak mengikuti upacara, pas sudah masuk kata gurunya kamu lari mengelilingi lapangan 5 kali, atau misalnya suruh apa biasanya kalau di sini? Membersihkan kamar mandi. Kira-kira anaknya menerima dengan ikhlas tidak Bu? Iya. Lalu besok-besoknya datangnya tidak telat, tapi karena apa? Karena takut dihukum ya. Jadi bukan dari keinginan sendiri ya untuk datang tidak telat. Kemudian sekarang yang pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah sama kayak misalnya kalau ke anak itu ibaratnya menekan ya. Kalau anak selalu ditekan, kayaknya anak juga kayak gimana ya, ketakutan juga dia, harus rasa apa, berasa bersalah juga dia. Jadi
di kelas 1A ya. Kemudian ada yang kalau belajar itu biasa ya, ada yang lari-lari, ada yang ngobrol, ada yang tapi kalau ditegurnya ini yes. Coba perhatikan tadi apa itu, belajar apa tadi. Nah seperti itu ya. Kalau misalnya tolong dong perhatikan yes. Kalau misalnya biasanya kalau sama teman itu tolong ya, tolong dong perhatikan. Jadi anak juga ya tidak terpaksa. Oh iya nih, saya mau memperhatikan. Jadi ada di situ ada kata-kata yang menyentuh hatinya. Jadi tidak dimarahin. Anda nih kenapa ngobrol aja? Jadi tidak ya. Jadi dengan kata tolong, itu kan sama teman ya. Kita sama teman itu tolong. Kemudian dia manajer atau pemantau ya. Kalau pemantau itu misalnya apa Bu? Kalau anak kita melakukan apa terus kitanya bagaimana? Gimana Bu Yuyun? Anaknya katanya buat anak. Dulunya itu dipantau aja, takut buat hal lagi gitu. Jadi harusnya jangan begitu bilangin apa itu ya. Bu Apian menurut saya menantang dulu tatkala nanti mengajar atau jangan menyalahkan, tapi tanya dulu kan kembali ke sebagiannya itu sebabnya. Nanti kalau kamu sebabnya apa, kalau kamu tidak melakukan itu jadi diarahkan di semester diarahkan kalau dia berbuat salah. Terima kasih ya, terima kasih Uyun, Bu Afia, keren-keren jawabannya ya. Iya, sebagai pemantau, jadi kalau ada anak yang berbuat salah, kita tidak langsung menyalahkan mereka, tapi kita sedikit demi sedikit memberi arahan ya ke arah yang lebih positif lagi, dan kita kembalikan lagi, tanya lagi ya, seperti yang telah kita misalnya kalau melanggar keyakinan kelas kita kembalikan lagi. Misalnya Ahmad melakukan ini, kemudian Ahmad berarti telah melanggar keyakinan kelas kita apa. Jadi anak itu bisa jawab sendiri nantinya ya. Jadi tanpa ditekan di tunjuk-tunjuk sama gurunya, jadi dia sudah bisa berpikir sendiri. Kemudian selanjutnya manajer. Nah ini tadi yang jawabnya banyak, manajer. Bu Maryam coba yang tadi jawab manajer. Silahkan Bu Maryam. Bagaimana anak harusnya dan gurunya bagaimana? Karena kita sebagai guru tentunya kita anggap saja mau berusaha ya, pemimpin itu sebagai pemimpin gitu yang membawahi murid-muridnya itu ya, sebagai bawahan kita. Jadi kita itu sebagai manajer, kita harus memimpin kepada anak-anak didik kita dan mengarahkan yang terbaik supaya anak-anak kita itu mengikuti arahan dari ibu. Apabila anak misalnya sudah melenceng juga ada yang melanggar dari ada tertib atau peraturan yang ada di kelas, kita menasihatinya. Nah, sehingga anak itu kita menasihati dan mengarahkan anak itu sehingga anak itu tahu kata tertib di kelas itu seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sebagai manajer, ya kita sama-sama kita sepakati dulu yang lebih baik itu sebagai manajer. Ya. Baik,
ibu-ibu wali murid dan juga teman sejawat. Jadi kita sepakati, kita pilih yang manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi kita memimpin kelas dengan rasa apa? Dengan pokoknya kita harus bisa merangkul semuanya ya. Jadi tidak pilih kasih. Jadi kalau ada anak-anak yang misalnya berbeda keinginannya, misalnya ini cenderung ke pelajaran matematika dia sukanya, ini olahraga, yang ini misalnya seni, jadi kita hargai, jadi kita rangkul semuanya, jadi kita tidak berfokus harus pintar matematika semua gitu ya. Kita harus tahu keadaan murid kita ya, karena murid kita diibaratkan sebagai taman, jadi bermacam-macam ya, apalagi kita di lingkungan permai ini dari bermacam-macam suku ya, alhamdulillah, tapi kita bisa bersatu bisa ya. Kemudian yang terusnya segitiga restitusi ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Marilah kita sama-sama saksikan video segitiga restitusi. Tadi Bu Guru dengar katanya Uwi tengkar sama Gabriel. Ya Bu, habis selesai sudah beliau selalu contek PR dan tugas-tugas saya. Terus Gabrielnya diapain Ma Uwi? Tadi saya marah-marah ke Gabriel, terus Gabrielnya nangis. Menurut Uwi dengan marah-marah kepada Gabriel sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Jadi Uwi sudah melanggar keyakinan kelas kita apa? Saling menghargai antar teman Bu. Sekarang apa tindakan Uwi untuk memperbaikinya? Saya harus sabar dan menahan marah Bu. Kalau ada temannya menyontek, saya akan melaporkannya kepada Ibu Guru. Iya, tepat sekali Uwi, tindakan Uwi. Tetap semangat ya. Terima kasih Bu Guru. Silakan kembali ke kelas. Kenapa datang sekolah terlambat? Ya Bu. Sudah berapa kali Raihan terlambat? Baik Bu. Kenapa Raihan? Kok sekarang sering terlambat? Karena saya sering berkosong Bu. Raihan tahu kan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, tahu Bu. Berarti Raihan melanggar keyakinan kelas yang mana itu? Disiplin Bu. Berarti Raihan melanggar keyakinan disiplin. Menurut Raihan, agar tidak terlambat lagi, apa tindakan Raihan? Saya akan tidur cepat dan tidak begadang dan main HP lagi agar tidak terlambat lagi. Baik, Raihan sudah menemukan solusinya sendiri. Bagus ya. Nah, Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Raihan agar Raihan tidak terlambat sekolah lagi. Sekarang Raihan silahkan kembali ke tempat. Iya, sama-sama. Yang menstabilkan identitas, Ibu, kalau misalnya ada masalah ya, anak-anak kita ada masalah, tidak langsung ditunjuk-tunjuk apalagi di depan temannya ya, tapi kita harus menstabilitas identitasnya dengan cara apa?
dengan kita menanyakan, ya, menanyakan kenapa misalnya si A berbuat begini kepada temannya. Jangan langsung kita mendengar laporan dari temannya si A, ibu ini si A begini, kita langsung aja, ya, padahal belum tentu. Jadi kita lindungi identitasnya, kita panggilnya juga di ruangan yang berbeda, ya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, ya, kita memvalidasikan kebutuhan untuk siswa-siswa kita yang seperti tadi, ya, ini kebutuhannya apa, ini kebutuhannya bagaimana. Jadi kita sebagai guru atau sebagai orang tua kan di rumah ibu tahu kan ya kebutuhan apa yang harus kita sudah. Kemudian menanyakan keyakinan yang seperti kemarin saya sudah membuat demonstrasi, ya Ibu, ya. Sudah nonton semua? Ini yang shopping ya, maaf, terima kasih atas bantuannya, ya. Kemarin kita sudah membuat restitusi segitiga juga udah. Contohnya yang kemarin sudah tonton ya di video saya kemarin. Jadi anak dipanggil, kemudian ditanya dulu, kemudian mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya, kayak misalnya sering telat datangnya, jadi apa itunya untuk merubahnya, apa dulu alasannya sekolahnya sering telat, ya, kalau alasannya bangun tidurnya malam, kebanyakan main HP, ya. Jadi tidurnya larut malam. Akibatnya sekolahnya telat sama kesiangan. Mereka udah bisa menjawab. Terus bagaimana itu nantinya kalau sudah begitu pernah mengulangi? Tidak Ibu. Terus bagaimana cara menindakinya? Siapa kemarin Raihan, saya akan tidur lebih cepat, tidak malam lagi. Kemudian kita harus ada sebagai guru, ya, penghubung kepada orang tuanya. Kita sama-sama nih, kita didik anak kita nih, kita bimbing. Jadi saya dengan mamanya Raihan misalnya harus berkomunikasi agar Raihan tidak telat lagi besok. Seperti itu. Ya, apakah perlu SBY biar tidak jenuh? Iya, berdiri Ibu. Berdiri, 1, 2, 3. Sepertinya ringan-ringan saja ya. Ayo tangannya. Ini ya. Buka tutup, buka tutup. Suaranya mana? Iya, buka tutup, buka tutup. Sambil tertawa. Buka tutup, buka tutup. Tertawa lagi. Oh, lebihan. Buka tutup, buka tutup. Apa itu? Iya, boleh tangan di pinggang, digoyang-goyang, digoyang-goyang, pintu digoyang, diputar-putar, diputar-putar, sambil tersenyum, diputar-putar, diputar-putar, tersenyum lagi. Tepuk tangan untuk kita semua.
pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi kita harus anak-anak juga harus punya rasa senang, ya. Belajarnya harus punya rasa senang, ya, tidak tertekan. Jadi anak itu bisa enjoy, bisa pikirannya lebih terbuka. Kemudian apalagi itu yang terakhir, kebebasan, ya, kebebasan. Jadi tidak harus sekarang itu tidak ini kamu matematikanya harus nilai segini, bahasa Indonesianya harus nilai segini. Jadi kan sebenarnya anak-anak itu punya kemampuan berbeda-beda masing-masing, ya. Misalnya contohnya Raka mungkin pintar di ngaji, di agamanya. Kemudian Ahmad pintar di olahraga, ya. Kemudian Danis pintar di PKN, misalnya di pendidikan Pancasila. Ya, Haikal pintar di matematika. Jadi tidak harus semua anak penguasa. Itu kebebasan dan kesenangan. Baik, ibu-ibu, wali murid yang saya hormati, dan juga teman sejawat yang saya hormati pula, dukungan yang dibutuhkan dalam melaksanakan disiplin positif ini adalah dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa dalam bentuk keyakinan kelas? Karena dalam keyakinan kelas, kalian dapat bertanggung jawab melaksanakannya atas apa yang kita sepakati bersama untuk lebih disiplin lagi di dalam kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munaf SPD, Kepala KTD SD Sini Permai, Kecamatan Cikande. Saya merasa bangga kepada guru saya, Ibu Suki SPD dengan Ibu Nurlaila SPD yang telah menjadi guru CGP Angkatan ke-10 bergerak dan bergerakan dengan designasi yang dipaparkan yaitu tentang disiplin positif. Paparan yang disampaikan oleh Bu Sukiah dengan Bu Nurlaila bagi saya sebagai PTD merasa sangat bermanfaat bagi Dewan Guru SD Permai, khususnya dan umumnya semua warga sekolah di SD Permai. Mudah-mudahan apa yang diterima oleh Ibu Sukiah dan Bu Nurlaila bisa disebarluaskan pada rekan-rekan semua, pada teman-teman calon CGP yang ketika rekan-rekan yang 8 orang menjadi anggota CGP atau menjadi calon guru CGP, rekan-rekan semua sudah mempunyai bekal dari pengembasan materi ilmu yang didapat oleh Bu Sukiah dan Bu Nurlaila, sehingga teman-teman untuk melanjutkan ke CGP sudah ada bekal. Terima kasih kepada Ibu pendamping. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk membimbing guru-guru kami. Mudah-mudahan kedepannya CGP semakin maju dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya akhiri, berhitung hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erita Purwanti. Saya adalah guru di SDN Cikande Permai dan saya merupakan teman sejawat dari Ibu Sukiah SPD dan Ibu Nurlaila SPD, di mana beliau berdua saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Serang. Di sini saya akan menyampaikan testimoni saya terhadap mereka berdua, yaitu tentang paparan yang telah mereka berikan, yaitu mengenai budaya positif. Adapun paparan yang mereka berikan sangat bermanfaat buat kami, khususnya buat saya selaku teman sejawat. Manfaatnya sangat banyak, tentunya mereka berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman tentang disiplin positif yang akan kami implementasikan di sekolah kami. Harapan saya sebagai teman sejawat, tentunya apa yang telah beliau berdua dapatkan dari pendidikan guru penggerak dapat diimplementasikan di sekolah dan dapat dibagikan kepada teman-teman seperti saya sebagai rekan sejawat. Tentunya agar kami semua di sini dapat menciptakan peserta didik yang berakhlakul karimah, disiplin, jujur, dan dengan karakter-karakter baik lainnya. Untuk Bu Sukiah dan Bu Nurlaila, tetap semangat menjalani pendidikan ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa untuk ilmu-ilmunya selalu dibagikan kepada teman-teman agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.